Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusyidan amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi karam wa jumlatihi lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyama kanu khususun man rifaatan kita Syekh Fadil Muhammad Syafi'i lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 41 ayat yang bawah. Faslun, pasal. Wa syurutu sihhatis shaumi sittatun. Wa syurutu, dan beberapa syarat sihhatis shaumi, sahnya puasa, sittatun itu 6. Jadi syarat sahnya puasa itu ada 6. Puasa itu akan sah kalau memenuhi 6 syarat. Kalau salah satu dari 6 ini tidak terpenuhi, maka batal puasa. Al-awwalu, yang pertama, al-islamu, Islam. Orang Islam di tengah-tengah menjalani puasa kok tiba-tiba murtad, maka otomatis batal puasanya. Na'udzubillah. Wasani, yang kedua, at-tamyizu, berakal sehat, waras. Lagi puasa, lagi jalan ke petok pintu jeblok, ditanyain lupa namanya, wes bahaya. Oh, itu rontok ini. Ini gue hilang nih, kelembar, padahal masih lepas. Syaratnya puasa yang kedua adalah at-tamyizu, waras. Kalau kewarasannya hilang, macam-macam alasannya karena mabuk, teler, batal puasanya. Wasalisu, yang ketiga, an-naqa'u minal haidi wan nifasi jami'an nahari. An-naqa'u, suci, minal haidi, dari haid, wan nifasi, dan nifas, jami'an nahari, sepanjang hari atau sepanjang siang itu. Walaupun haidnya itu datangnya 10 menit sebelum adzan maghrib, maka puasanya hari itu batal. Dia harus segera membatalkan puasa. Kalau ia menunda-nunda, sayang tinggal 10 menit, justru malah kena hukum haram, dosa. Seadanya, pokoknya puasanya langsung dibatalkan. Kalau misalnya lagi di kendaraan gimana? Nggak ada makanan, nggak ada minuman, ya harus niatkan aja, saya niat membatalkan puasa. Kalau pas saat itu lagi datang tamu bulanannya, walaupun tinggal bentar, ya tetap batal dan harus memang segera dibatalkan, nggak boleh ditunda. Warabimu an-niyatu, niat. Niat termasuk rukun puasa atau syarat sahnya puasa. Wa tasihhu, dan sah
Niatus yamit tatawu'i, niat puasa sunnah. Tatawu itu artinya sunnah. Qabla zawali, sebelum tergelincirnya matahari. Bisyarti Allah yata'ata, dengan syarat ia tidak melakukan muftiron, yang membatalkan puasa, qablaha, sebelum tergelincirnya matahari. Wa wuquha, dan menempatkan niat atau berniat filaili, di malam hari, afdalu, itu lebih afdal. Jadi masalah niat, kalau puasa sunnah itu boleh di pagi hari. Misalnya malamnya emang nggak ada niatan puasa, kemudian ya kebetulan makanan nggak ada, lagi miskin lah mama ya. Ya, yang mau dimakan nggak ada puasa. Iya, lagi miskin lah pokoknya, makanan nggak ada, nunggu dianterin tetangga ya nggak ada yang nganterin, nggak ada yang traktir, nggak ada ini. Sampai jam 9, jam 10 kok sama sekali wis nyati puasa sah. Asal sebelum tergelincirnya matahari, artinya sebelum masuk waktu zuhur. Walaupun malamnya nggak ada niat, misalnya Senin, Kamis, Rejab, atau puasa yang lain lah, pokoknya puasa sunnah, itu boleh niatnya di siang hari. Tapi kalau puasa wajib nggak bisa. Puasa wajib itu niatnya harus dari malam hari. Karena ada hadis Rasulullah riwayat Abu Dawud dalam kitab Minhajul Muslim, itu dikatakan bahwa la malam yubayyidin niyah fala siyama lahu. Orang yang tidak memulai niat dari malam hari, maka puasanya tidak sah. Nah, kalau lagi traweh biasanya ya bareng-bareng ya. Nawaitu Somawotin anadai fardi syahri Ramadan dan seterusnya. Iya kalau traweh, kalau nggak traweh niatnya kapan? Tidur. Kalau ingat tidur. Lah iya, kalau sampai dia tidur, kemudian bangun tidur, makan sahur. Kalau makan sahur, insya Allah keingetan itu. Iya. Apalagi sambil nonton TV ya. Iya. Nah, masih ketolong. Lah kalau umpama malamnya nggak bangun, Iya. tahu bangun-bangun, Mbak Selamat udah as-sholatu khairun minan naum, maka alamat dari itu puasanya nggak sah. Kalau kesiangan bagaimana? Nah, iya makanya ya kalau malamnya niat nggak masalah. Maka malamnya harus niat. Maka di sini pokoknya biasanya kalau awal Ramadan saya ajak niat bareng-bareng di selama 1 bulan full. Yes, kalau pakai Arab kan susah. Pakai bahasa kita aja. Saya niat puasa Ramadan tahun ini, bulan ini karena Allah Ta'ala. Wis, nanti seandainya di tengah-tengah ada niat yang kelupaan, udah di cover dari awal. Nah, kalau enggak, ya repot. Maka terawih. Nah, makanya terawih. Malah terawih jualan seblak. Apalagi es teh. Sama es teh. Kadang mama doang dia mah. Kalau itu bulan puasa ini mau terawih. Oh, mau terawih. Niat selalu. Tapi ntar kalau ada yang pesen seblak gimana? Orang beli aja lari balik. Nah, kalau puasa sunnah boleh walaupun udah siang. Tapi kalau puasa wajib nggak bisa. Puasa wajib itu bukan hanya puasa Ramadan loh ya. Qadha ya wajib, nazar ya wajib. Nazar. Mansur tahu nggak puasa nazar? Agar kalau saya mau beli rumah gede, Bapak babuyut yang sekarang ibu Najar mau puasa sebulan. Nah, itu puasanya jadi wajib. Kalau wajib niatnya harus dari malam hari, minimal pas bareng makan sahur. Minimal itu. Kalau sampai lewat, wes bahaya. Puasanya tidak sah. Lah ini banyak yang terjadi.
malamnya nggak niat, awalnya tidak niat bersama-sama, terus malamnya nggak traweh, besoknya puasa. Kalau itu yang terjadi, wah wis repot. Yang punya utang satu belum. Lah yo tinggal berapa bulan, tinggal berapa hari. Ustaz yang mengganti. Lah iya kalau lapor saya memang saya gantiin. Kau kan bilang, buru-buru dibayar, Ah. bayar. Asal mau bayar Pak Mansur nyamperin mulu sih ya. Iya, Iya. pagi. Wajibu dan wajib fi siyamil faridoti dalam puasa fardu, puasa wajib. Kalau kita puasa wajib, maka wajib apa yang wajib? Ta'yinuhu, menjelaskan puasa apa besok yang kita lakukan ini puasa apa. Kalau kodok ya dijelaskan kodok, kalau Ramadan dijelaskan Ramadan, kalau nadar ya dijelaskan nadar. Malamnya saya besok niat puasa kodok karena wajib. Kalau mau nadar ya besok saya niat puasa nadar wajib karena Allah Ta'ala. Udah terbilang niat, nggak perlu pakai maksain Arab daripada nawaitu apa ya, nawaitu apa ya, nggak ketemu wes, nggak usah wes, pakai bahasa kita aja, Allah Maha tahu. Kalau masalah baca niat mah gampang, pakai bahasa kita aja. Wa yajibu fi siyamil faridati ta'yinuhu. Kalau puasa fardu maka wajib menjelaskan jenis puasanya itu. Tapi kalau puasa sunnah enggak. Kalau mau yang ibarat orang renang sambil minum teh manis, itu kalau kodok ambil Senin Kemisnya. Kalau kita niat kodok di hari Senin, maka puasa sunnah Senin otomatis ikut. Puasa Senin sunnah Kemis ya otomatis ikut. Kalau di bulan Rajab ya wis puasa sunnah Rajab ikut, tapi niatnya kodok. Tapi melaksanakannya di bulan Rajab, melaksanakannya di hari Senin atau di hari Kemis, maka yang sunnah-sunnah itu nebeng di yang wajib itu. Tapi kalau niatnya puasa sunnah Senin, maka kodoknya belum dibayar, alias kodoknya belum kebayar. Maka yo niatnya kodoknya saja, nanti Seninnya otomatis, nanti kalau pas bulan Rejab ya Rejabnya otomatis. Tuh kan Pak Mansur udah nelpon, waduh baru jam 8, bilangin. Wa wuquha, dan meletakkan atau menempatkan niat itu fil laili, di malam hari. Afdolun, itu yang paling afdol. Kalau nggak bisa malam hari ya fajar pas lagi sahur, itu minimal. Tapi kalau udah masuk adzan subuh berarti waktu niat udah selesai. Kalau sampai adzan subuh kok belum niat, maka hari itu puasanya tidak sah. Makanya ya untuk jaga-jaga yang takutnya kesiangan, niatnya dari malam hari. Salah ya? Oh, salah. Loncat atasnya malah. Wa wuqu'u niyatihi, dan meletakkan niat puasa fardu itu fi juz'in minal laili, di bagian malam. Bagian malam berarti asal matahari terbenam itu udah ikut malam. Berarti maghrib niat udah boleh, isya ya boleh, jam 8 boleh, jam 10 boleh, jam 11 boleh. Tapi wal afdalu, yang paling afdal, wuqu'uha, yaitu meletakkan puasa, melafatkan niat fis sulusil akhiri, di sepertiga malam yang akhir. Berarti yo kalau malam itu 12 jam, berarti sepertiganya berarti 4 jam terakhir ya. Yo mulai dari sekitaran jam 3, jam 4 itu yang paling afdol. Kalau malamnya bangun, apalagi ibu biasanya kan bangunnya duluan ya daripada suami ya. Yo pas mau masak langsung nawaitu soma godin, saya niat puasa hari ini karena Allah Ta'ala. Itu yang paling afdol. Tapi kalau nggak bisa, boleh dari malamnya, pokoknya asal udah matahari terbenam, maka itu udah diperbolehkan untuk melafadzkan niat. Kemudian wal khamisu, yang kelima, syarat sahnya puasa tadi, al imsaku, menahan diri, anil muftirati, dari segala yang membatalkan puasa.
kulliha ya semuanya. Minal fajri mulainya dari fajar. Fajar itu ditandai adzan subuh, bukan imsak. Jadi kalau imsak itu masih boleh makan, masih boleh minum. Yang boleh itu pas adzan subuh. Lah kenapa harus pakai imsak? Itu ijtihadnya para ulama. Biar kalau udah imsak itu maksudnya kita disuruh siap-siap berhenti. Jangan sampai, ya kalau orang bangunnya telat sih nggak masalah ya. Misalnya kita bangun udah dari tadi, udah imsak masih makan, kebetulan makan kuning yang telurnya yang kuning itu, makan seret tuh. Pas lagi dimakan, lagi seret-seretnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah adzan subuh. Nah iya, itu kalau dimuntahin di mulut ya nggak enak, ditelan seret, ditelan batal. Lah makanya sampai ada istilah imsak itu maksudnya seperti itu, untuk memberitahu 10 menit. Imsak itu kan jeda 10 menit. Dari teng imsak sampai teng adzan subuh itu 10 menit. Ini artinya untuk siap-siap makannya udahan. Mungkin mandi, sikat gigi, siap-siap untuk sholat subuh. Tapi imsak itu hanya pertanda, bukan hanya pertanda untuk siap-siap berhenti, bukan pertanda tidak boleh makan lagi. Masih boleh imsak. Lah al-imsak menahan diri anil muftirati dari segala yang membatalkan puasa. Kulliha ya semuanya. Lah yang batalkan puasa nanti di pasal bawahnya itu. Minal fajri mulai dari fajar yaitu mulai adzan subuh ilal ghurubi sampai terbenam matahari. Jadi patokan awalnya itu aslinya dari adzan subuh sampai adzan maghrib. Bukan patokan awal. Patokan awal itu artinya dari masuk waktu fajar sampai terbenam matahari. Cuman karena fajar tandanya subuh, terbenam matahari tandanya maghrib, ya sekarang gampang nyiriinnya pokoknya adzan subuh itu mulai start, finishnya adzan maghrib. Kalau kita puasa di sini tapi pakai adzan maghrib yang di Papua boleh nggak? Kan lumayan 2 jam korting. Ya nggak bisa, harus mengikuti waktu setempat. Waktu setempat itu artinya kita tinggal di Indonesia yang mengikuti waktu Indonesia. Kalau kita sahurnya di Arab, buka puasa di sini lumayan, dapat kortingan waktu 4 jam. Tapi kalau sahurnya di sini bukannya di Arab, tambahan waktu 4 jam, tambah lama. Yang ngikutin waktu setempat. Nggak bisa kalau ngikuti kita waktu yang dulu asal, nggak bisa. Ya kita berada di situ ya ikutin di situ. Puasa disu yang ke-6 dukhulul waqti aw wujudus sababi fi shaumil faridati, yaitu masuknya waktu atau adanya sebab dalam puasa fardu. Maksudnya udah jelas-jelas kalau bulan Ramadan. Kalau masih di hari yang dipertentangkan dan kita ragu, jangan ikut puasa. Misalnya umpama tahun ini nanti tanggal berapa? Tadi tanggal 1, nggak tahu. Tanggal 1 Maret. Iya, Maret. Umpama tanggal 1 Maret itu hari apa? Sabtu. Sabtu. Ya, umpama ya. Umpama Muhammadiyah udah mengumumkan awal Ramadan Sabtu. Kemudian kita lihat di TV belum ada sidang isbat Ru'yatul Hilal dari pemerintah, yang di situ ada NU, ada Al-Wasliyah, ada Al-Irsyad, ada macam-macam, belum. Terus kemudian kita ragu, puasa apa enggak yuk? Puasa apa enggak yuk? Nah, kalau itu yang terjadi ada hadis wa idza ra'aitum ihtilafan fa'alaikum bisawadil a'dham. Kalau kita ragu, lihat ada puasa yang berbeda, maka lebih aman ikut yang mayoritas. Kalau itu ragu loh ya. Tapi kalau yakin, wah, wong Muhammadiyah udah netepin puasa, saya ikut dah. Yang asal yakin silahkan ikut. Tapi kalau ragu-ragu, jangan. Ini kadang kita ambil enaknya ya. Puasa ikut yang belakangan, kalau lebaran ikut yang duluan. Iya. Boleh. Yang penting minimal puasa kita udah 29 hari. Karena kalender Hijriah itu cuma ada 2 kemungkinan. Kalau enggak 29, 30. Enggak mungkin 28, enggak mungkin 31.
Kalau nasional kan ada yang 28, kayak Februari ini 28. Ada yang 31 ya, Desember 31. Ada yang 30. Nah, kalau kalender Hijriah itu semuanya kalau kemungkinan cuma 2, kalau enggak 29, 30. Umpama udah ada yang lebaran, kita hitung puasa kita dari awal sampai hari itu, kok baru 28, juga boleh ikut lebaran. Tapi kalau puasa kita udah 29, esoknya hari ke-30 kok udah ada yang lebaran, silahkan ikut. Karena kemungkinannya cuma 2, kalau enggak 29, 30. Apalagi ngikut jamaah An-Nazir. Jamaah An-Nazir itu biasanya 5 hari lebih cepat dari yang diumumkan pemerintah. Yang di Sulawesi apa di Padang apa di mana itu loh. Itu kan biasanya lebih cepat 5 hari, cuman dia mengawali puasa juga lebih cepat. Puasanya lebih cepat, nanti lebarannya ya lebih cepat. Lah kita mau ikut mana saja silahkan. Yang penting puasa kita minimal jumlahnya udah 29 hari, itu paling minimal. Kalau 30 itu sempurnanya, kalau 31 nggak mungkin. Nah, orang puasa Ramadan itu harus sudah masuk waktunya Ramadan. Atau ada sebab karena kodok atau sebab karena nazar. Selain karena kodok atau karena nazar, puasa itu ya sunnah. Ada orang puasa Daud yang sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Ada yang puasa Dalail. Dalail puasa sepanjang tahun. Yang ia enggak puasanya 5 hari dalam setahun. Idul Fitri, Idul Adha, Tasyrik, 11, 12, 13. Sepanjang tahun ia puasa, kecuali ada uzur syar'i, misalnya sakit atau karena alasan yang dibenarkan lainnya. Senin Kemis saja abot ya. Asal mau puasa ada temen ngajakin makan, abot. Tapi banyak yang jalani itu. Faslun wallahu a'lam bishawab. Lagi setahun satu aja rusak banget. Oh, yang ajak